Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya, kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2. Alhamdulillah pada kali ini mulai streaming kembali, mulai aktivitas kembali, dan mohon maaf sebelumnya video jawaban pertanyaan yang kemarin akan saya tayangkan itu belum jadi, dan saat ini alhamdulillah sudah jadi. Semoga dengan video jawaban ini nanti kalian semuanya bisa mengetahui dan bisa memahami materi yang telah saya sampaikan kemarin. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Kemarin yang bertanya itu di kelas MIPA 2 ya. Jadi ada 2 siswa yang bertanya. MIPA 1 nggak ada. Saya harapkan nanti di pembelajaran selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bisa saya jawab gitu. Nah, alhamdulillah terima kasih pertanyaan-pertanyaannya walaupun hanya 2 siswa. Selanjutnya kita langsung ya, ini kita buka pertanyaan yang pertama adalah dari Amalia Izzatika. Ustadz, saya mau tanya pembagian 5 periode kepemimpinan Bani Abbasiyah itu berdasarkan apa? Makasih Tat. Nah, itu kemarin pertanyaan Amalia Izzatika ya. Pertanyaan Amalia Izzatika cukup bagus ya. Memang periode itu ada 5 ya kemarin ya di Bani Abbasiyah ya. Nah, apa sih, berdasarkan apa sih gitu ya. Mari kita simak. Jawabannya adalah yang pertama, khalifah atau kekhalifahan Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yakni Bani Umayyah ya. Jadi Abbasiyah itu Abbasiyah itu setelah Umayyah. Jadi kemarin saya pernah menyinggung bahwa dari setelah Khulafaur Rasyidin, setelah kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah itu ada Bani Umayyah yang memimpin Islam pada saat itu. Setelah itu Bani Umayyah runtuh, baru Bani Abbasiyah. Nah, saya lanjutkan ya. Di mana pendiri dari kekhalifahan ini adalah Abdullah al-Sofah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abdullah ibnu al-Abbas rahimahullah. Nah, itu adalah rahimahullah. Itu adalah pendiri dari pemerakasa dari Bani Abbasiyah di situ. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Bani Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 sampai dengan 656 Hijriah. Nah, jadi pada intinya kenapa kok dibagi menjadi 5 periode gitu? Karena sejarawan itu adalah orang sejarah ya, yang peneliti itu membuat sebuah kesimpulan dan mengklasifikasi secara perubahan politik, sosial, dan budaya. Makanya dari perubahan politik, sosial, dan budaya di saat itu dijadikanlah menjadi periode-periode. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi kenapa periode pertama, periode kedua? Karena periode pertama dan periode kedua itu sosial, politik maupun budaya berbeda gitu. Makanya dijadikan sebuah periode-periode. Saya analogikan bahwa seperti zaman 1.0, 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 yang sering dikenal dengan zaman milenial saat ini. Ini ada kabar-kabar zaman 5.0. Nah, itu kan berarti kan perubahan
perubahan-perubahan sosial, politik dan budaya, perubahan teknologi gitu. Nah, maksudnya di periode-periode seperti itu sejarawan memandang bahwa dengan perubahan-perubahan politik, sosial, budaya akhirnya dikelompokkan menjadi periode-periode hingga 5 periode. Ada kalau di sini periode kepemimpinan yang pertama itu disebut periode pengaruh Persia pertama gitu ya. Itu Raja Persia, Persia ya, negara Persia. Ini pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat pengaruh Turki kedua. Periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Nah, itulah 5 periode kepemimpinan. Kenapa kok dibagi menjadi 5 periode, berdasarkan apa? Jawabannya adalah yang tadi, perubahan karena sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kenapa? Sejarawan dulu, sejarawan memandang bahwa ini patut dikelompok-kelompokkan gitu. Karena politik, budaya maupun sosial di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu berbeda, makanya dikelompokkan. Itulah kalau di Indonesia itu ada orde lama, orde baru, terus ada ada orde lama, ada orde baru, ada reformasi gitu. Nah, itulah karena sosial politik yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, disitulah bisa diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan. Begitu ya, Amalia ya, dan teman-teman semuanya. Semoga bisa kalian bisa menjadi referensi dan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya yang kedua, pertanyaannya dari Renata Malik. Ustadz, kenapa saat pembagian 5 periode itu kekuatan yang mempengaruhi dalam bahasa berbeda? Ini merujuk jawaban dari yang pertama tadi. Ya, karena setiap perubahan politik, sosial, dan budaya itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat berbeda. Ya, kekuatan-kekuatan yang sangat berbeda. Kekuatan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, makanya ya ada bedanya begitu. Karena di setiap pemimpin itu berbeda-beda gitu. Setiap pemimpin itu mempunyai aura-aura yang berbeda. Kok jauh-jauh di situ? Coba deh di kelas kalian. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Disitulah bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadi seorang pemimpin di setiap periodenya itu pasti membuat sebuah menjadikan kepemimpinannya itu berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya gitu. Karena si pemimpin itu mempunyai inovasi, mempunyai orientasi, mempunyai gebrakan-gebrakan, perubahan-perubahan yang harus dia lakukan gitu, karena merasa pemerintahan sebelumnya tidak begitu efektif gitu. Nah, hanya dia membuat sebuah kekuatan-kekuatan untuk merubah suatu kepemimpinan yang yang dirasa mereka kurang begitu bagus. Nah, itulah kenapa di setiap kepemimpinan itu berbeda-beda. Gitu ya. Renata Malik. Jadi seperti itu, karena setiap pemimpin itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi setiap periode, setiap kepemimpinan itu juga berbeda-beda, gayanya berbeda-beda. Kalau di Indonesia, misalkan presidennya Pak Soekarno dengan Pak Soeharto, mau Pak B.J. Habibie, terus Bu Mega, terus Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi. Dari pemimpin di Indonesia, presiden itu berbeda-beda, kekuatannya berbeda-beda gitu, pengaruh di negara beda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa
kekuatan yang mempengaruhi suatu pemerintahan itu berbeda. Itulah ya Mas Renata ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Mungkin itu saja ya dari saya, jawaban dari pertanyaan kemarin. Mohon maaf, jawabannya agak telat karena sesuatu hal yang yang harus saya kerjakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.